Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Penurunan nilai belum signifikan, stok minyak goreng langka di beberapa tempat menjadi pertanyaan bersama. Mengapa hal ini belum bisa terselesaikan? Apa yang masih menjadi penyebab stok minyak goreng ini langka? Kita akan langsung berbincang bersama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Ukay Karyadi. Selamat pagi Pak Ukay. Selamat pagi, Mas Marvin. Iya, Pak Ukay, menjadi pertanyaan bersama dari para warga. Kenapa stok minyak goreng ini masih langka hingga berbulan-bulan, Pak? Ya, ini kan kita harus membagi dua periode waktu ya tentang minyak goreng ini. Yang pertama, ketika akhir tahun sampai Januari itu harganya meningkat tajam sampai mencapai 20.000, bahkan beberapa wilayah lebih dari 20.000 per liter. Oleh karena itu, pemerintah intervensi ke pasar melalui kebijakan HET yang disamakan 14.000, dan sejak itulah terjadi kelangkaan di pasar. Artinya berarti ini produsen minyak goreng ataupun pelaku usaha yang di bawahnya, distributor maupun ecer, merespon kebijakan pemerintah dengan menahan pasokan seperti itu. Oke, Pak Ukay, beberapa waktu lalu aparat sempat menemukan kasus penimbunan minyak goreng. Benarkah sama seperti yang Menteri Perdagangan sempat sampaikan sebelumnya, ini penyebab terbesarnya ini atau ada temuan lain? Ya, menahan pasokan ini kan kalau dalam Undang-Undang Persaingan Usaha itu bisa dimaknai sebagai indikasi kartel karena bisa motif untuk menaikkan harga ya dengan melalui mengurangi pasokan. Nah, hal ini ironisnya kan tidak hanya di satu titik ya, merata di seluruh Indonesia. Beberapa ketahuan bahwa ada yang menahan pasokan atau istilah populernya itu menimbun. Nah, ini terjadi di semua wilayah. Nah, cuma problemnya ini atas inisiatif siapa mereka melakukan itu? Apakah ini terjadi di level produsen, distributor level 1, level 2, atau di agen-agen atau pengecer? Nah, ini yang perlu diperjelas ya. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah untuk memperjelas ini diurut saja dari atas. Misalnya produsen A produksinya bulan ini berapa, dilempar ke distributor level 1 mana, terus ke level 2-nya bagaimana, ke agen sampai ke retailnya. Nah, itu baru bisa ketahuan apakah betul produsen itu memproduksi minyak goreng sekian terus nyampe ke pasarnya sekian. Nah, jangan-jangan seperti yang dibilang tadi Asosiasi Retail Modern ya, orang pasokannya sendiri yang dari distributor ke retail itu kurang seperti itu ya. Tapi kalau bisa dikatakan, apakah sanksinya itu belum cukup menimbulkan efek jera bagi para tanda kutip penimbun minyak goreng ini? Ya kan selama ini belum ada yang kena sanksi. Nah, baru diselidik dan segala macam. Kan bisa tegas saja langsung kalau sudah ketahuan, bisa intinya di stop saja usahanya. Yang baru muncul sekarang kan baru pelaku usaha katakanlah tanda petik penimbun di level bawah ya. Yang dari distributor level sekian, bukan distributor utama apalagi produsennya. Nah, oleh karena itu harus diketahui di mana ini sebenarnya barang ini minyak goreng ini tersendatnya, atau jangan-jangan memang produksinya tidak optimal kan, bisa saja seperti itu. oke. Kita harapkan memang dari pemerintah sendiri segera mengusut begitu ya, karena kalau kita lihat memang tenggat waktu sampai dengan bulan demand minyak goreng tinggi ini semakin dekat ya, ini bulan Ramadan ya. Tapi kalau kita bicara soal saat ini satu sisi ya Pak Ukay ya, apa upaya yang bisa dilakukan atau apa usulan KPPU agar stok minyak goreng ini paling tidak bisa mendekati normal? Ya, kalau KPPU sendiri sudah memanggil produsen-produsen minyak goreng ya, ada belasan yang sudah diperiksa KPPU, sudah distributor juga sudah, asosiasi retail juga, asosiasi produsen minyak goreng juga kemarin satu lagi nanti dijadwal ulang sudah dipetakan sama KPPU. Tapi itu kan dalam rangka untuk cari alat bukti apakah terjadi pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha atau tidak. Salah satunya kartel ataupun penetapan harga. Nah, kalau untuk jangka pendek yang dilakukan itu oleh pemerintah adalah harus memanggil seluruh perusahaan minyak goreng. Ini perusahaan minyak goreng ini kan walaupun jumlahnya 70-an,
Tapi kan yang menguasai pasar cuma 4-5 perusahaan saja. Jadi 5 perusahaan itu udah menguasai pasar 50% lebih. Nah, itu kan perusahaannya jelas. Bahkan beberapa perusahaan tersebut adalah perusahaan terbuka, ya kan? Jelas, pabriknya jelas. Itu saja yang dipanggil, ditanya apakah produksinya sesuai dengan kapasitas produksi optimal atau berapa. Nah, produksi tersebut diselusuri, disalurkan ke aja. Ya, ada yang ke konsumen, ke masyarakat, ada juga yang ke industri pengguna kan tentunya. Distributornya saja, terus diurus sampai ke pasar. Artinya pemerintah tinggal mengawal saja kiran barang minyak goreng ini dari produsen sampai ke masyarakat seperti itu. Jadi nggak perlu lagi pemerintah melakukan seperti operasi pasar ya. Operasi pasar itu kan harusnya dilakukan oleh bila pemerintah memiliki stok. Artinya tidak mengambil stok dari produsen gitu. Pemerintah memang sudah menyimpan sejak lama stok gitu. Ketika ada gangguan pasar, stok itu dikeluarkan. Nah, problemnya sekarang kan pemerintah tidak punya stok. Artinya ketika di pasar ambil ke produsen juga seperti itu. Artinya antara pasar dengan pemerintah untuk keperluan operasi pasar berebut barang tersebut gitu. Oke. Tapi menurut Anda sulitkah dengan katakanlah saya ambil tenggat waktunya itu kalau awal Ramadan tuh awal April ya, artinya sebentar lagi dari sekarang bulan Maret ya. Sulitkah untuk mewujudkan paling tidak untuk stok yang aman ini dan harga yang paling tidak mencekik dari masyarakat? Ya tadi kan Pak Mendak sudah mengambil kebijakan penambahan demo ya dari 20 menjadi 30. Nah, tinggal dipastikan yang 30% itu dipakai semuanya oleh pabrik minyak goreng, diolah menjadi minyak goreng, dan dikawal sampai pasar. Jadi jangan sampai inputnya ditambah 30%, ya dari 20-30%, tapi ketika menjadi produk minyak gorengnya tidak tersalur sampai ke masyarakat, itu sebenarnya problemnya. Jadi yang pertama, ketika inputnya bahan baku sudah ditambah, dipastikan bahwa pabrik minyak gorengnya bekerja optimal. Kalau perlu siang malam yang memproduksi minyak goreng untuk membanjiri pasar. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kan menurut saya sih relatif mudah ya, kan yang saya katakan produksi minyak goreng ini kan jelas perusahaan-perusahaan besar. Ya kan nggak susah, tinggal diurut aja sampai mana barang-barangnya itu mengalir. Kita harapkan memang benang kusut ini segera terselesaikan ya Pak ya, supaya saya lagi jangan sampai kemudian mencekik masyarakat sebagai konsumen primer tentunya dari minyak goreng ini. Terima kasih Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Ukay Karyadi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Ukay, terima kasih.